Kira-kira kalau misalnya tiba-tiba punya gangguan mental yang akhirnya mengakhiri hidup seperti itu, Mbak yang dekat dari kecil gitu, gimana Mbak kira-kira? Jejak riwayat akhir sang diplomat di ujung hayat hanya tercuplik dalam rekaman CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan keluar dari kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23:26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga, penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37, sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar, sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian, sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos. Yang menjadi pertanyaan publik, CCTV yang mengarah ke pintu kini bergeser mengarah ke depan kamar Arya Daru. Mbak, kalau kemarin di konversi pers itu ya, saya lupa siapa yang ngomong, yang penting di acara itulah. Itu kan ada salah satu kesimpulan menurut mereka itu, beliau-beliau itu mengatakan bahwa salah satu yang mendorong untuk kesimpulannya adalah Arya Daru ini meninggal. Ya, kita sekali lagi bilang kita bunuh diri gitu, karena ditemukan surat elektronik atau email sekitar tahun 2013. 2013 dan 2021. Nah, 2021 yang Samaritan itu. Ya kan, ngirim ke mana itu lembaga apalah itu. Ya, gitu. lembaga. Itu menurut Mbak setuju nggak sih kalau itu jadikan dasar? Sementara kalau terlihat dari ceritanya Mbak yang lebih dekat dari kecil kan sebenarnya banyak hobi. Iya. Saya sih nggak setuju banget ya. Kayak kita aja misalnya lagi pingin healing, atau kita lagi pingin tahu foundation apa gitu ya, kita tanya-tanya seperti itu. Jadi memang keinginan tahu manusia itu kan luar biasa. Tidak hanya mungkin masalah bunuh diri atau yang lainnya. Mungkin pada saat itu case-nya ada cerita di luar sana, bagaimana bunuh diri, dia pasti tanya, kenapa sih misalnya seperti itu. Jadi buat saya nggak masuk akal lah 2013 dan 2021 itu diperbesar masalah tentang bunuh dirinya gitu, tentang bunuh diri si yayasan ini ya, maksudnya yang menjelaskan seperti itu. Baik Mbak, kembali lagi soal Arya Daru. Ketika Arya Daru adalah sosok yang dikenal tangguh ya, sayang dengan keluarga dan sebagainya, sangat sayang. Gitu kan. Kira-kira kalau misalnya tiba-tiba punya gangguan mental yang akhirnya mengakhiri hidup seperti itu, Mbak yang dekat dari kecil gitu, gimana Mbak kira-kira? Kayaknya enggak deh, karena kalau memang dia punya gangguan mental dari awal, kita pastinya sudah lebih tahu karena keluarga ya. Setiap tahun
pasti ketemu, entah itu acara hari raya atau acara-acara yang sifatnya keluarga, itu pasti kita ketemu. Jadi saya rasa nggak mungkin kalau sampai ke arah sana, karena terus terang aja Daru ini memang pendiam, tapi dia bukan berarti pendiam yang tidak mau berkomunikasi, tidak. Kalau kita WA langsung dijawab, nah, dan dia selalu menceritakan. Karena kalau dia memang larinya ke mental, dia bisa bikin buku, bagus-bagus lagi bukunya. Mungkin nanti mas-mas bisa tahu juga ya bahwa dia membuat buku itu luar biasa. Dan dia selalu cerita. Misalnya pada saat dia tugas di Timor Leste, dia cerita seperti membuat suatu karangannya yang sangat bagus. Kemudian pada saat di Argentina, dia juga cerita bagaimana kehidupan di Argentina seperti itu. Dan pada saat dia di Myanmar, waktu dia jadi local staff, itu juga dia cerita seperti seakan-akan kita juga ikut hanyut di dalam cerita itu gitu. Mbak pernah nggak Mbak diceritain sama si Mas Ara ini ketika Mas Ara masih aktif gitu, misalnya suka cerita, Mbak aku lagi ini nih dapat tugas ini, ada masalah ini, ada pergerakan ini, kayaknya ini kok cenderung harus saya selidiki karena ini mungkin melanggar atau apa, itu pernah cerita? Enggak, itu? kalau itu enggak sangat dia jaga benar privasi untuk kepekerjaannya. Tapi misalnya mohon doanya ya, saya mau ke Taipei, mohon doanya ya, aku mau ke ini ke Jepang waktu itu, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau nggak salah kan waktu itu Mas Ara sempat jadi saksi TPP yang di mana gitu, sempat tahu itu juga? Enggak, dia enggak cerita kalau yang urusan itu. Jadi urusan pekerjaan lebih cenderung private. Iya, private, dan paling ceritanya bahwa dia keluar negeri gitu. Nanti dia kirimin foto kalau di pesawat makannya apa, dia langsung itu seperti yang di IG-nya dia. Gitu. Berarti jatuhnya periang ya, jadi hanya memberikan info untuk yang negara membahagiakan ya. Nanti kita bilang take care, enjoy gitu, dia bilang makasih Mbak, makasih Mas, paling begitu. Dan dia langsung menjawab, tidak lama untuk itu. Gitu. Mbak, saya penasaran, setelah almarhum ini, setelah Mas Aryani ditemukan meninggal, itu dibawa ke Jogja. Itu seperti apa sekarang kondisi atau perasaan orang tuanya Mas Daru? Aduh, ya pastinya sangat sedih ya, dan pastinya juga ada rasa ada rasa bersalah sebagai seorang tua, yang seorang ayah atau ibu yang melahirkan dan mendidik gitu. Padahal kita juga sudah memberitahu bahwa itu belum tentu kalau Daru itu bunuh diri gitu. Tapi saya juga bilang pada saat waktu setelah pemakaman Daru, saya juga bilang, Tante, Om yang ikhlas untuk itu. Tapi ya namanya orang tua yang tidak pernah lepas kontak, itu yang saya salut sama Daru. Setiap hari dia pasti kontak istri dan anak-anaknya, juga ibunya. Dia kalau manggil ibunya Mam sama Dad. Jadi dia selalu, karena kebetulan mamnya ini juga lagi kondisi sakit, tidak begitu sehat, sehingga dia selalu tiap hari menanyakan, "Are you fine, Mom?" Nanti it's fine atau gimana. Tapi terus itu komunikasi itu tidak pernah tidak. Makanya pada saat mamnya tahu, belum sampai tahu bahwa dia meninggal, itu mamnya pagi-pagi juga udah WA gitu, tapi tidak pernah ada contreng atau dijawab. Nah, itu yang membuat ibunya juga merasa kok biasanya langsung dijawab seperti itu. Berarti tadi sempat memberikan kuasa kepada siapa? Mas Wisnu ya? Iya, Wisnu adik saya. Berarti karena si orang tua ini nggak sanggup dengan kabarin dia? Iya, satu. Yang kedua karena usia, jadi beliau berdua tidak bisa datang ke Jakarta. Yang ketiga adalah ibunya juga dalam kondisi tidak sehat. Jadi ayahnya Daru juga menemani ibunya di Jogja. Saya dengar sekarang karena dengan Mas Daru ini yang tadi anak satu-satunya ya, ternyata jadi harapan kebanggaan dan sebagainya, meninggal. Sekarang agak shocknya semakin, bahkan untuk komunikasi aja sudah speechless katanya. Benar? Iya. Jadi pokoknya kita kalau menanyakan hanya yang biasa aja, nggak boleh ngomongin masalah pembunuhan atau
kematian Daru seperti itu. Tapi sudah sadar beliau kalau bahwa putranya ini sudah Ya, meninggal? karena kami melakukan tahlilan beberapa kali pakai WA group karena satu saudara ini dari almarhum ayah saya sampai Om Yono ini, ayahnya Daru ini, kami berpencar tinggalnya. Ada yang di Medan, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Semarang, ada kebetulan sepupunya Daru, ada yang di Bali, ada yang di Makassar. Jadi kita bikin tahlilan itu sudah 2-3 kali ini di Zoom. Jadi itu sering akhirnya kontaknya dengan om tante ayahnya ibunya Daru ini close, tapi tidak ngomongin masalah kasusnya Daru. Kalau sekarang dengan setelah ini udah 40 hari lebih ya? Tanggal 17 kemarin 40 hari. 40 hari 17 kemarin. Itu apa Mbak yang mungkin dirasakan oleh keluarga? Baik mungkin misalnya tiba-tiba Mbak karena dari awal ketika ngelihat jasad dibawain aja udah curiga, ini kayaknya ada sesuatu yang aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah diumumin Mbak tidak percaya kalau itu bunuh diri. Gitu. Yang ketiga, Mbak itu dekat dengan almarhum. Ada nggak Mbak merasa sesuatu, barangkali merasa diikutin orang, atau mungkin Mbak malah ditemuin mimpi, atau kadang-kadang Mbak terbengong kebayang dengan ini masa ini, ada nggak Mbak persoalan itu? Terus terang aja, kalau mimpi enggak, belum lah maksudnya. Sebenarnya pingin juga gitu, biar pingin tahu kalau Daru bisa bicara gitu ya, terus menyampaikan kepada kami saudara-saudara sepupunya, rasanya pingin. Tidak hanya dari keluarga saya saja, maksudnya kakak adik saya, tapi sepupu-sepupu yang lain itu pingin banget. Tapi sampai saat ini belum. Kemudian dikuntit orang, saya rasa enggak ya. Karena terus terang aja kami sendiri juga sudah siap untuk hal-hal seperti itu. Dalam arti kata, beberapa teman juga bilang, udahlah nggak usah diiniin. Karena ini kalau memang betul bukan tindak pidana, ya oke, tapi kita harus menerima. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap untuk hal-hal tersebut. Intinya kami ingin sekali ada pengungkapan dari seluruhnya, baik itu dari polisi, apalagi ada Kompolnas dan Komnas HAM serta Apsifor dan lainnya, bahwa Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, itu saja. Mbak, saya sempat wawancarakan sebelumnya dengan salah satu pemerhati hukum dan beliau mantan dirjen di Kemenhan ya. Beliau berstatement adalah tidak ada salahnya atau perlu untuk pengungkapan ini biar lebih terang menggandeng polisi militer. Nah Mbak sebagai keluarga, kira-kira kalau Mbak nggak yakin ini bunuh diri, menurut Mbak setuju nggak sih statement itu? Saya setuju banget. Saya setuju banget kalau itu, karena siapapun itu dari pihak-pihak manapun, yang penting bisa terungkap, itu aja kalau dari kami. Karena kami sampai saat ini tetap berpendirian dalam arti kata bahwa ini bukan merupakan bunuh diri gitu. Mbak, ini kalau gini kan akhirnya menjadi simpang siur ya ketika almarhum meninggal karena bunuh diri, ada juga karena ada kecurigaan juga yang lain-lain gitu. Tapi yang akan saya tanyakan adalah ketika ada isu, waktu itu sempat beliau bertanya, ada di situ ada dipublish, waktu itu dia sebelumnya bersama temannya dan itu ada hubungan privasi. Itu menurut Mbak privasi apa sih kira-kira Mbak? Itu atau Mbak malah sebelumnya nggak percaya dengan pernyataan privasi itu? Saya sih nggak percaya ya. Nggak percaya. Tapi mungkin ada yang ahli yang lebih tahu, jadi nanti mungkin bisa terungkap lah dari situ. Tapi dari saya pribadi saya nggak percaya. Tapi selama ini Mbak nggak pernah cerita kan bahwa misalnya, oh saya Mbak lagu lagi deket sama ini nih, nggak cantik pernah, nggak pernah. Dan memang karena usia, pengaruhnya ke usia, Daru itu deket sama adik-adik. Karena usianya kan nggak beda jauh kalau sama mereka. Kalau sama saya ya paling karena saya
kakak yang dituakan juga, mungkin dia merasa respect kepada saya dan kepada kakak-kakak saya yang lainnya, sehingga nggak terlalu banyak bicara mengenai privasinya gitu. Oke. Dia mau makan dengan bapak, maksudnya dengan papa, papahnya. Jadi di dalam ambulan itu hanya istrinya dan anak 2 itu makan bersama di depan jenazah.